Saudara-saudara sekalian, tadi saya singgung bahwa banyak kekurangan kita, banyak kesulitan kita, bahwa ada penyimpangan sistemik. Ya, sistem ini harus kita perbaiki dan insya Allah dengan dukungan saudara-saudara kita akan memperbaiki sistem ini. Tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan yang sekian ratus juta rakyat. Kita harus berani memperbaiki sistem yang keliru, sistem yang salah, sistem yang memungkinkan kekayaan kita diambil tiap hari, tiap bulan, dibawa ke luar negeri dan tidak kembali ke Indonesia. Ini harus kita hentikan dan akan kita hentikan. Saya mohon doa saudara-saudara, saya mohon dukungan saudara-saudara supaya Presiden Prabowo Subianto lebih berani lagi, saudara sekalian. Saya berharap semua organisasi dengan jalur, dengan sayap-sayap, dengan jaringan saudara-saudara sekalian, saya sudah bicara ke ulama-ulama, saya sudah bicara ke tokoh-tokoh agama, sampaikan ke semua rakyat, sampaikan ke ibu-ibu, bapak-bapak, kasih tahu ke anak-anaknya, jangan mau diadu domba, jangan mau dihasut. Kalau memperjuangkan demokrasi, kalau memperjuangkan hak asasi manusia, kalau memperjuangkan keadilan, kalau memperjuangkan perlawanan terhadap korupsi, tidak dengan kerusuhan, tidak dengan bakar-bakar, saudara-saudara sekalian. Apalagi yang dibakar dibangun dengan uang rakyat. Katanya memperjuangkan demokrasi, lembaga demokrasi, gedung DPR, DPRD dan dibakar. Membuat kerusuhan, membuat bom molotov. Ini adalah kejahatan. Ini bukan aktivis, bukan pejuang demokrasi, bukan pejuang keadilan. Mereka hatinya jahat. They are evil. Mereka zolim. Mereka ingin membuat kekacauan. Mereka ingin mengadu domba. Mereka ingin menghentikan kebangkitan bangsa Indonesia. Selalu diberikan pesimisme. Selalu diberikan gambar yang menurunkan harapan. Saudara-saudara, saya juga bisa. Saya punya data itu semua. Tapi saya harus menyaring. Dan saya harus melihat. Dan saya melihat bahwa tadi baru berapa bulan, tapi dengan itikat baik, dengan niat untuk melakukan pemerintahan yang bersih, kita buktikan kita bisa menyelamatkan 300 triliun, mungkin lebih. Di semua bidang banyak kekurangan. Makanya kita kerja keras. Kita kerja keras. Saya kasihan sama menteri-menteri saya sebetulnya. Malam minggu ratas. Hari minggu ratas. Karena saya katakan kepada mereka. Saya kutip apa yang disebut oleh Bung Karno pernah. The hungry stomach cannot wait. Perut yang lapar tidak bisa menunggu. Anak-anak yang berharap tidak boleh menunggu lama-lama lagi.
kita harus kerja keras. Dan kita sedang kerja keras. Saudara-saudara, prestasi pemerintah yang saya pimpin cukup membanggakan, karena itu sekarang kalau saya diundang oleh parpol, saya semangat datang. Karena saya bisa cerita, ya kan? Dan karena saudara juga bagian dari koalisi saya, ya kalian ikut bangga juga dong. Iya kan? Tapi kau perhatikan nggak? Baru setelah Agustus lah aku lebih berani tampil. Bener? Terus terang aja, bulan-bulan pertama pemerintah komunikasinya kurang, saya akui. Karena kita lagi kerja. Kita komunikasi sering, bicara baik-baik. Tapi hasilnya nggak ada. Malu sama rakyat, kasihan sama rakyat. Saya kalau keliling daerah, anak-anak keluar dari rumah, mereka teriak, Pak, makan bergizi Pak. Oh ya, sudah terima? Belum Pak, belum terima. Bayangkan itu, gimana itu? Aduh, sabar ya. Habis itu langsung kepala BGN saya telepon. Kepala BGN sudah botak kepalanya itu. Saudara-saudara, sekarang pupuk sampai ke petani. Tadinya ada 145 peraturan. Harus tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini. Habis itu pupuknya menghilang, nggak tahu kemana. Ya, saya pernah diberitahu waktu saya hapus semua itu, saya perintahkan dari pabrik pupuk milik negara, pupuk disubsidi oleh negara, uang rakyat, maka pupuk itu harus langsung ke petani. Jangan terlalu banyak perantara. Habis itu ada yang sampaikan ke saya, Pak, nanti Bapak kehilangan loh, kehilangan dukungan. Kenapa? Pak, ada 27.000 distributor. Sekarang mereka kehilangan Pak, 27.000 distributor. Saya bilang, berapa petani yang ada di Indonesia? 30 juta kakak dengan suami istri, 100 juta. Menang mana? 27.000 atau 100 juta? Dan saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya tahu itu distributor itu ya. Saya tahu itu. Ponakannya bupati, sepupunya, tim suksesnya, maaf deh. Kan kita sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan? Habis itu, udahlah, kita sudah tahu kan, kalau bupati nanti dia yang harus tanda tangan, nanti dia cek, oh, kecamatan itu nggak milih gue, desa itu nggak milih saya. Enggak deh, pupuknya kurangi aja, kasih yang milih gue. Ya ini yang nggak benar, saudara-saudara. Dan waktu saya perintahkan potong mata rantai ini, yang 27.000 kecewa, ya kan? Ada kader Gerindra yang pinter, dia datang ke Menteri Pertanian, Pak, kalau bisa yang 27.000 diganti kader-kader Gerindra aja. Ada wartawan sih. Pokoknya saya bilang, nggak ada itu. Tidak ada yang gantikan. Dari pabuk sampai gitu, nggak ada. Itu hak, mau petaninya milih PKS, milih
Demokrat, mau nggak ada urusan. Politik adalah politik, hak adalah hak. Politik itu di kotak suara. Urusan si warga negara dengan hati nuraninya dan dengan yang maha kuasa di atas. Nggak ada urusan. Namanya kader kan, lihat kesempatan. Nggak ada. Nggak ada kader-kader Gerindra yang datang-datang lagi ke menteri-menteri. Macam-macam lagi, nggak ada itu. Ya kan? Saudara-saudara, dan kenyataan, coba cek. Ya kan, di mana coba? Sumatera Barat saya kalah. Ya kan? Terlalu semangat nih. Minta izin boleh ya? Sedikit. Panitia saya dibatasi sampai jam berapa ini? Saudara-saudara, ternyata cek Sumatera Barat, pupuk lancar nggak di situ? Aku kalah juga di Aceh, ya kan? Coba cek, ya kan? Pupuk lancar nggak? Coba cek bupati-bupati PKS, ya kan? Nggak ada. Kita harus dewasa. Kita harus jadi bangsa yang dewasa. Kita ingin menang, tapi kita juga harus siap kalah. Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. Lima kali pemilihan, 4 kali kalah. PKS ikut-ikut lagi. Dua kali dukung gue, 2 kali kalah. Yang gue menang, lu nggak dukung lagi. Tapi oke, yang liwat-liwat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, ya politik seperti itu, politik juga harus rame, ya kan? Nggak ada masalah. Aku tuh terus terang aja loh, saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 tuh gue nggak apa-apa itu. Bener loh, sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan? Saudara-saudara, kalau debat presiden atau kan nggak menarik. Rakyat seneng lihat apa itu? Lihat rame-rame seneng, bener nggak? Jujur, iya kan?